6 jenis tabungan yang wajib kamu punya saat muda. Masa muda adalah momentum penting untuk membangun kekayaan agar masa tua lebih terjamin. Kunci suksesnya terletak pada tabungan yang tepat dan manajemen keuangan yang bijak. Jenis-jenis tabungan pun cukup banyak dan biasanya dibedakan sesuai dengan tujuan penggunaan. Apa sih pentingnya memiliki tabungan? Sebagai orang dewasa, mengelola keuangan dengan bijak adalah suatu keharusan. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan memiliki tabungan. Mengapa penting memiliki tabungan? Berikut adalah beberapa alasan. Pertama, tabungan sebagai jaminan keamanan finansial. Tabungan ini dapat menjadi jaminan keamanan finansial di masa depan. Dengan memiliki tabungan, kita dapat mempersiapkan diri menghadapi situasi yang tidak terduga seperti kehilangan pekerjaan atau sakit yang membutuhkan biaya besar. Kedua, tabungan sebagai investasi jangka panjang. Tabungan juga dapat dijadikan sebagai investasi jangka panjang. Dengan menabung secara teratur, kita dapat memperoleh bunga yang cukup besar di masa depan. Hal ini dapat membantu kita mencapai tujuan finansial seperti membeli rumah atau kendaraan. Ketiga, tabungan sebagai sumber dana darurat. Tabungan juga dapat menjadi sumber dana darurat. Ketika kita mengalami situasi darurat seperti kecelakaan atau bencana alam, kita dapat menggunakan tabungan sebagai sumber dana untuk mengatasi masalah tersebut. Berikut adalah jenis tabungan yang harus kita miliki. Nomor 1. Tabungan reguler. Tabungan reguler adalah jenis tabungan yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan harian, seperti makan, tempat tinggal dan kebutuhan rutin lainnya. Jenis tabungan ini wajib kamu miliki, agar tidak bingung ketika harus mencukupi pengeluaran yang tidak bisa ditunda tersebut. Sebagai contoh pertama, kegunaan harian. Tabungan reguler digunakan untuk pengeluaran sehari-hari yang sudah terencana. Ini termasuk belanja kebutuhan rumah tangga, transportasi, tagihan bulanan seperti listrik, air, dan internet. Selain itu, menyisihkan uang dalam tabungan reguler membantu Anda mengontrol pengeluaran. Dengan menetapkan anggaran yang jelas, Anda dapat memastikan bahwa pengeluaran harian tidak melebihi pendapatan. Nomor 2. Tabungan investasi. Investasi adalah penempatan dana pada satu atau lebih dari satu jenis aset selama periode tertentu, dengan tujuan mendapatkan penghasilan atau peningkatan nilai. Untuk membeli produk investasi tertentu kamu membutuhkan modal dalam jumlah cukup, karena itu kamu bisa mengumpulkan dengan cara menabung. Setelah jumlahnya cukup, simpanan tersebut dapat digunakan untuk membeli produk investasi sehingga kamu bisa berpotensi mendapat pemasukan pasif. Investasi dapat dibedakan menjadi jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek biasanya berlangsung kurang dari 1 tahun, sementara jangka panjang berlangsung lebih dari 5 tahun. Pemilihan jangka waktu investasi tergantung pada tujuan keuangan Anda. Investasi jangka panjang seringkali memberikan potensi keuntungan yang lebih besar. Nomor 3. Tabungan dana darurat. Tidak sedikit orang yang mengalami masalah keuangan karena tidak mempunyai tabungan untuk dana darurat. Seperti namanya, dana darurat merupakan dana yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan mendadak atau kejadian yang tak terduga, seperti berhenti dari pekerjaan atau ketika ada anggota keluarga yang sakit. Jumlah dana ini idealnya minimal 3 kali dari jumlah pengeluaran bulanan. Namun, untuk situasi yang lebih aman, banyak ahli keuangan menyarankan untuk memiliki dana darurat sebesar 6 hingga 12 kali pengeluaran bulanan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa dana darurat sangat penting dan bagaimana cara membangunnya. Pertama, perlindungan terhadap ketidakpastian. Kehidupan penuh dengan ketidakpastian seperti kehilangan pekerjaan, kecelakaan, atau perbaikan rumah yang mendesak bisa terjadi kapan saja. Dana darurat memberikan perlindungan finansial dalam situasi-situasi tersebut. Nomor 4. Tabungan pensiun. Pensiun merupakan kondisi yang tidak bisa dihindari di masa depan. Kamu pun akan mengalami hal tersebut setelah tua. Tak sedikit orang yang saat memasuki pensiun tidak mempunyai penghasilan yang cukup, padahal masih banyak pengeluaran yang harus terpenuhi. Kamu yang di usia muda pun sebaiknya menyiapkan tabungan dan dana pensiun mulai dari sekarang. Dalam pengertian lain,
tabungan pensiun adalah salah satu cara yang paling efektif untuk memastikan bahwa kamu memiliki cukup dana untuk menutupi kebutuhan hidup ketika sudah tidak lagi bekerja. Mulai menabung sejak usia muda memberikan keuntungan besar karena kamu memiliki lebih banyak waktu untuk memanfaatkan efek bunga majemuk. Di mana bunga yang kamu dapatkan dari tabungan akan menghasilkan bunga tambahan seiring waktu. Ada beberapa jenis tabungan pensiun yang bisa kamu pertimbangkan, antara lain, pertama, reksadana. Investasi pada reksadana juga bisa menjadi pilihan tabungan pensiun. Dengan reksadana, uang kamu akan dikelola oleh manajer investasi yang akan mengalokasikannya ke berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang. Kedua, tabungan emas. Membeli emas bisa menjadi salah satu cara untuk mengamankan nilai kekayaanmu dari inflasi. Emas cenderung mengalami kenaikan harga dalam jangka panjang sehingga bisa menjadi investasi yang baik untuk masa pensiun. Selain menabung, penting juga untuk mengelola pengeluaran dengan bijak dan berinvestasi secara cerdas. Pastikan kamu memahami risiko dari setiap instrumen investasi dan memilih yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan keuanganmu. Dengan disiplin dan perencanaan yang matang, kamu bisa memastikan masa pensiun yang tenang dan sejahtera. Nomor 5. Tabungan pendidikan. Bagi kamu yang sudah menikah, kebutuhan akan terus bertambah, apalagi saat sudah mempunyai anak dan mulai sekolah. Sebagai persiapan kamu dapat mengalokasikan budget, atau simpanan dana pendidikan sehingga saat anak-anak mulai sekolah sudah mempunyai dana untuk biayanya. Tabungan pendidikan adalah simpanan yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan anak di masa depan. Mengingat biaya pendidikan cenderung meningkat setiap tahunnya, menyiapkan dana pendidikan sejak dini sangat penting untuk memastikan anak-anak mendapatkan pendidikan yang terbaik tanpa harus mengorbankan kestabilan keuangan keluarga. Berikut adalah beberapa langkah dan instrumen yang dapat digunakan untuk menyiapkan tabungan pendidikan. Pertama, menghitung kebutuhan biaya pendidikan, yaitu identifikasi biaya pendidikan yang dibutuhkan mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Kedua, perhitungkan inflasi pendidikan, karena biaya sekolah cenderung meningkat setiap tahun. Dengan perencanaan yang matang dan disiplin dalam menabung, kamu dapat memastikan bahwa anak-anak mendapatkan pendidikan yang mereka butuhkan tanpa harus terbebani oleh masalah keuangan di masa depan. Nomor 6. Tabungan kesehatan. Kesehatan seseorang bisa menurun kapan saja yang menyebabkan kamu tidak bisa bekerja. Pada saat proses pengobatan dan recovery kamu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Jika tidak menyiapkan dana dengan baik, kamu bisa mengalami masalah ekonomi. Karena itu, sebaiknya segera membuka rekening khusus untuk dana berobat dan biaya hidup selama sakit. Yuk mulai menabung dan alokasi tujuan keuangan dari sekarang. Pengetahuan tentang pentingnya menabung dapat mendorong kamu untuk menyisihkan sebagian penghasilan dan mengalokasikannya sesuai tujuan keuanganmu. Langkah-langkah berikut ini dapat kamu terapkan agar berhasil dalam mengumpulkan uang selama masih muda. Pertama, tentukan tujuan. Langkah pertama sebelum menabung, ketahui tujuan keuanganmu, apakah untuk investasi, pendidikan anak, liburan, mengumpulkan dana darurat atau untuk persiapan pensiun. Selain perencanaan keuangan lebih rapih, hal ini dapat menambah semangat dalam mengumpulkan uang. Kedua, pastikan jumlah uang yang ingin dimiliki. Kamu perlu tahu jumlah uang yang ingin kamu miliki terhadap masing-masing tujuan keuangan sampai waktu yang ditentukan. Sebagai contoh, jika ingin memenuhi kebutuhan selama masa pensiun, misalnya kamu pensiun 30 tahun lagi dan mengharapkan dapat memenuhi kebutuhan selama 20 tahun ke depan dengan jumlah pengeluaran per tahun 100 juta, maka bisa dihitung seperti berikut. Jumlah dana yang dibutuhkan sebesar 100 juta kali 20 tahun atau 2 miliar. Jumlah tersebut harus dikumpulkan dalam waktu 30 tahun, artinya per tahun harus menyisihkan yang sebanyak 2 miliar dalam 30 tahun, atau 66 juta setahun. Ketiga, sisihkan jumlah tertentu setiap bulan. Setelah mengetahui jumlah uang yang dibutuhkan, mari kita buat strategi agar setiap bulan dapat menyimpan uang sesuai kebutuhan tersebut. Kamu harus melakukan ini secara konsisten agar cepat tercapai. Keempat, buat anggaran yang realistis. Jangan lupa untuk membuat anggaran yang realistis sesuai dengan penghasilan dan kebutuhan yang harus dipenuhi, namun jangan sampai lupa untuk memasukkan simpanan dalam anggaran tersebut.
Sisihkan uang simpanan begitu mendapat penghasilan. Kelima, evaluasi pengeluaran. Salah satu penyebab seseorang tidak dapat menabung secara konsisten adalah tidak melakukan evaluasi pengeluaran. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kamu menggunakan uang dengan tepat dan bijak sesuai rencana yang sudah kamu buat sebelumnya dan jenis-jenis tabungan yang perlu kamu kumpulkan.